Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penerapan barisan dan deret dalam ekonomi, di mana anggota kelompok kami yaitu Ainun Safitri, Erjunde, dan saya sendiri Nur Sakina Kamal. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Next. Ya, jadi pokok pembahasan pada presentasi kami kali ini yang pertama adalah barisan dan deret, kemudian garis waktu, bunga sederhana dan potongan sederhana, bunga majemuk, dan nilai sekarang dengan bunga majemuk. Dan saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret. Oke, next. Ya, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah barisan dan deret aritmatika, di mana kita ketahui bahwa barisan dan deret itu terbagi menjadi dua, yaitu barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan... Jadi yang pertama itu adalah rumus barisan aritmatika. Seperti yang tertera pada slide, bahwa rumus barisan aritmatika itu untuk mencari UN-nya itu sama dengan UK ditambah N dikurang K kali B, di mana kita ketahui bahwa B itu adalah beda, dan rumus untuk mencari beda yaitu UN dikurang U, N kurang 1, maka itulah bedanya. Kemudian yang kedua adalah rumus deret aritmatika. Jadi untuk mencari deret aritmatika, rumusnya itu adalah UN sama dengan SN dikurang S, N kurang 1. Oke, next. Nah, yang kedua itu adalah barisan dan deret geometri. Jadi, barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri rumusnya itu berbeda. Untuk mencari barisan geometri, UN-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, di mana R itu sendiri adalah rasio. Jadi, untuk mencari rasionya bisa dilihat sendiri di slide. Kemudian yang kedua itu rumus deret geometri. Jadi, deret geometri itu adalah disimbolkan dengan SN. Untuk mencari SN-nya itu ada dua cara. Yang pertama itu cara pertama A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Itu untuk R-nya lebih besar daripada 1. Kemudian untuk R-nya yang kurang dari 1, rumusnya itu adalah SN sama dengan A dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Oke, next. Ya, materi kedua yang akan saya bawakan yaitu materi garis waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa garis waktu adalah suatu grafik yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar, apakah di permulaan, di pertengahan, atau di akhir tahun dari arus kas tersebut. Di mana waktu 0 adalah waktu sekarang dan merupakan juga waktu permulaan atau awal dari periode pertama. Waktu 1 adalah akhir dari periode pertama dan merupakan awal dari periode kedua. Kemudian, waktu 2 itu sendiri adalah akhir dari periode kedua, tapi merupakan awal dari periode ketiga dan seterusnya. Nah, garis waktu ini sendiri sangat berguna dan bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan pada nilai waktu dari ruang, terutama bila terjadi arus kas atau cash flow dan nilai tingkat bunga yang berbeda-beda pada setiap periodenya. Oke, next. Iya, ini adalah contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu untuk menyelesaikan contoh persoalan ini, kita akan menggunakan metode garis waktu untuk menghitung FV dari 100 juta rupiah yang dimajemukkan selama 3 tahun pada tingkat 5% beserta beberapa perhitungannya. Jadi penyelesaiannya itu, yang pertama itu kalikan jumlah awal dari tiap-tiap jumlah berikutnya dengan 1 tambah 1 sama dengan 0,05. Kemudian bisa dilihat di slide. Langkah yang kedua, kita akan mendapatkan bunga sebesar 100 juta selama tahun pertama, sehingga
jumlah pada akhir tahun ke-1 atau 1 sama dengan 1 adalah 100 juta tambah 500.000 sama dengan 100.500.000. Jadi tahun pertama dan kedua dan ketiga sebelumnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita memulai tahun kedua dengan 105 juta. Jadi kita memulai tahun kedua itu dengan 105 juta dan menerima 0,05. Jadi 105 juta itu sama dengan 5.025.000 atas jumlah di awal periode yang kini lebih besar. Ya, penyelesaiannya mungkin bisa dilihat di slide-nya untuk lebih jelas. Oke, next. Ya, untuk materi kedua, saya persilahkan kepada teman saya, Ainin Sapitri, untuk memaparkannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai bunga sederhana dan potongan sederhana, di mana bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa tersebut merupakan suatu kompensasi atau hubungan timbal balik kepada pemberi pinjaman atas manfaat uang yang diinvestasikan. Kita membayar bunga kepada pihak bank jika kita meminjam uang dari bank tersebut. Sebaliknya, pihak bank membayar bunga kepada kita bila kita menginvestasikan uang berupa tabungan atau deposito di bank. Selanjutnya, jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok prinsipal. Berikut adalah rumus dari bunga sederhana atau simple interest. I sama dengan PIN, di mana I adalah jumlah pendapatan bunga, P adalah pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasi, I adalah tingkat bunga tahunan, N adalah jumlah tahun. Untuk memperoleh nilai dari modal awal P yang terakumulasi di masa datang atau pada akhir tahun ke NFN, maka dirumuskan sebagai Fn sama dengan P ditambah PIN, atau Fn sama dengan P dikali 1 ditambah IN. Selanjutnya, berikut adalah contoh soal. Hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 50 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Di sini telah diketahui P-nya yaitu 50 juta, N-nya itu yaitu 4 tahun, I sama dengan 12% per tahun. I sama dengan PIN, maka akan menghasilkan 24 juta. Selanjutnya, nilai yang terakumulasi di masa datang pada tahun keempat Fn adalah Fn sama dengan P ditambah PIN dan akan menghasilkan 74 juta. Selanjutnya, yaitu potongan sederhana atau simple discount. Proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Bila nilai dari masa datang Fn, tingkat bunga I, dan jumlah tahun N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai sekarang P adalah P sama dengan Fn per 1 ditambah IN, atau P sama dengan Fn dikali 1 per 1 ditambah IN, di mana P adalah nilai sekarang, Fn adalah nilai masa datang tahun ke N, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Berikutnya yaitu contoh soal. Nona Lisa ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Jika tingkat bunga di bank per tahun 15% agar supaya pada akhir tahun kelima nilai uangnya menjadi 20 juta. Penyelesaiannya yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah IN. Di sini kita sudah mengetahui nilai Fn-nya yaitu 20 juta. Terus I-nya yaitu 15% dan N-nya yaitu tahun kelima. Jadi akan menghasilkan 11.428.571,429. Baik,
itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudara Ainun Saputri. Selanjutnya untuk materi bunga majemuk akan dilanjutkan oleh Saudara Erjun. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu merupakan penerapan deret ukur geometri dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Misalnya modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun F atau Fn dapat dihitung. Yang pertama itu setelah 1 tahun F1 sama dengan P ditambah P dikali I sama dengan P sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I. Dan yang kedua itu setelah 2 tahun F2 sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I ditambah P dalam kurung 1 ditambah I dikali I. Jadi sama dengan itu P dalam kurung 1 ditambah I pangkat 2. Nah, model deret untuk bunga majemuk atau bunga berbunga ialah baris geometri khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan. Transaksi dengan model ini disebut kredit. Nah, rumusnya itu Fn sama dengan P ditambah 1 ditambah I pangkat N. Nah, rumus ini untuk kredit sistem pembayaran suku bunga yang dibayarkan setahun sekali. Nah, sebaiknya jika suku bunga dibayarkan lebih dari 1 kali dalam setahun, rumusnya berubah menjadi Fn sama dengan P ditambah dalam kurung 1 ditambah I per M pangkat M Mn. Di mana Fn itu nilai masa datang, P nilai sekarang, I bunga per tahun, M frekuensi pembayaran per tahun, dan N jumlah tahun. Nah, misalnya contoh soalnya itu Mr. Bean kredit mobil dengan uang muka 10 juta. Sisa kreditnya itu 30 juta dengan suku bunga kredit 2% per bulan. Dalam jangka waktu 2 tahun, berapa jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan dan berapa jumlah harga mobil Mr. Bean tersebut. Nah, penyelesaiannya itu pertama itu kita ketahui itu P sama dengan 30 juta, I sama dengan 2%, dan diubah menjadi desimal itu 0,02. N-nya itu 2 tahun. Sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Nah, jawabannya itu adalah jumlah kredit setelah jatuh tempo pelunasan. Fn sama dengan P ditambah dalam kurung 1 ditambah I per N. Nah, mungkin bisa dilihat langsung di slide penyelesaiannya. Jadi, jumlah harga mobil Mr. Bean itu adalah 50.253.117,48. Nah, selanjutnya itu materi tentang nilai sekarang dan bunga majemuk. Nilai sekarang dengan bunga majemuk dari suatu nilai masa datang adalah P sama dengan Fn 1 ditambah 1 per N, atau P sama dengan Fn dalam kurung 1 per 1 ditambah I per N. Di mana P nilai sekarang, Fn nilai masa depan, I bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahun. Nah, jika frekuensi pembayaran bunga dalam setahun adalah M kali, maka rumus untuk menghitung nilai sekarang adalah ini rumus untuk mencari frekuensi pembayaran bunga. Di mana P itu sama dengan Fn per 1 ditambah I per M pangkat N kali M. Mungkin bisa dilihat di slide. Nah, untuk contoh soal, Bapak Erjun seorang pengusaha berharap 5 tahun kemudian akan mendapatkan laba dari usahanya sebanyak 25 juta. Nah, jika tingkat bunga yang berlaku saat ini 12% per tahun dan dibayarkan secara kuartal, berapakah jumlah laba dari Bapak Erjun saat ini? Nah,
Dalam penyelesaiannya itu yang diketahui itu FS-nya itu sama dengan 25 juta. I-nya sama dengan 0,12 per tahun, M-nya sama dengan 4, dan N-nya sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke rumus dan hasilnya itu dari jumlah laba Bapak Ergun saat ini, jadi 13.841.932,32 rupiah. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Iya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk mengenai pertanyaannya, silahkan ditanyakan. Kemudian terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.